Aku permalukan dan aku hancurkan mantan suamiku dan keluarganya dengan selingkuhannya tepat di acara resepsi pernikahan mereka. Namaku Wirda. Aku pernah menjadi istri yang setia dan berbakti kepada suamiku, Rohmat. Pernikahan kami awalnya bahagia, penuh cinta, dan saling menghormati. Aku mengurus rumah, mendukungnya dalam segala hal, dan selalu ada ketika dia butuh tempat bersandar. Aku pikir pernikahan kami akan langgeng. Namun, semuanya berubah ketika wanita itu hadir dalam hidup kami. Putri, seorang perempuan yang awalnya kuanggap hanya rekan kerja biasa bagi suamiku. Namun, semakin lama, aku mulai merasakan perubahan pada Rohmat. Dia sering pulang larut malam, lebih sering bermain ponsel, dan lebih banyak alasan untuk tidak menghabiskan waktu bersamaku. Aku mencoba mengabaikan firasat buruk yang semakin hari semakin kuat. Sampai akhirnya, semua terbongkar. Aku menemukan pesan-pesan mesra di ponselnya. Kata-kata penuh cinta yang seharusnya dia tujukan padaku, tapi malah ditujukan pada wanita itu. Aku menuntut penjelasan, tapi Rohmat malah marah, menuduhku terlalu curiga dan tidak percaya padanya. Aku bertahan, mencoba menyelamatkan rumah tangga kami, tapi dia semakin jauh. Sampai akhirnya, tanpa ragu, dia menceraikanku demi wanita itu. Rasa sakit yang kurasakan tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Aku ditinggalkan tanpa alasan yang jelas lain karena dia lebih memilih wanita lain. Aku harus merangkak dari titik terendah dalam hidupku, membangun segalanya dari awal. Aku belajar untuk mandiri, bekerja keras, hingga akhirnya aku menjadi seorang manajer di perusahaan ternama. Hidupku mulai membaik, meski bekas luka itu masih ada. Suatu hari, aku menerima undangan, sebuah undangan pernikahan. Namanya tertulis jelas di sana, Rohmat dan Putri. Mereka akhirnya menikah. Aku menatap undangan itu lama. Tangan yang dulu pernah kugenggam erat, yang dulu kupeluk dengan penuh kasih, kini menggenggam tangan wanita lain. Aku tidak merasakan sakit seperti dulu, tapi ada sesuatu dalam diriku yang berkata bahwa mereka tidak bisa dibiarkan begitu saja. Aku harus menunjukkan pada mereka bahwa aku bukan lagi wanita yang mereka tinggalkan dengan mudah. Hari pernikahan tiba. Aku melangkah masuk ke gedung resepsi dengan anggun, mengenakan gaun elegan yang memperlihatkan betapa sukses dan percaya dirinya aku sekarang. Semua mata tertuju padaku. Aku melihat wajah-wajah tamu yang mengenalku. Beberapa membelalak kaget, beberapa berbisik-bisik. Tapi aku tetap berjalan dengan langkah mantap menuju panggung pelaminan. Rohmat yang sedang duduk di samping Putri terlihat kaget saat melihatku. Mata itu menatapku seakan tak percaya aku datang ke pernikahannya. Aku tersenyum manis, mengambil mikrofon dari pembawa acara, lalu berkata dengan suara yang jelas dan tegas, "Selamat untuk pernikahan kalian." Aku ingin mengucapkan beberapa kata. Semua mata tertuju padaku. Rohmat tampak gelisah. Putri mulai menggigit bibirnya. Dan aku tahu mereka tahu sesuatu yang buruk akan terjadi. Tapi mereka tidak bisa menghentikanku. Aku menatap tamu-tamu yang hadir, lalu melanjutkan. Sebelum kalian semua memberikan restu untuk pasangan ini, izinkan aku menceritakan sesuatu tentang perjalanan cinta mereka. Aku mulai berbicara. Aku menceritakan bagaimana aku dulu menjadi istri yang setia, bagaimana aku mendukung suamiku dalam suka dan duka, bagaimana aku mencintainya sepenuh hati. Aku berbicara tentang bagaimana pernikahan kami berubah setelah kehadiran Putri, bagaimana aku mendapati suamiku berselingkuh,
Bagaimana dia mencampakkanku demi wanita itu. Setiap kata yang kuucapkan menggema di ruangan itu. Aku melihat ekspresi terkejut di wajah para tamu. Beberapa menoleh ke arah Rohmat dan Putri dengan tatapan penuh tanya. Keluarga mereka tampak pucat. Aku bisa melihat ibunya menggenggam tangan ayahnya erat, seakan ingin menyangkal kenyataan yang sedang kuungkap. Putri berusaha menyela, tapi aku tidak memberinya kesempatan. Aku melanjutkan ceritaku, menambahkan bagaimana setelah perceraian itu aku bangkit, membangun karierku, dan bagaimana aku menjadi seseorang yang lebih baik tanpa mereka. Aku menatap langsung ke mata Rohmat dan berkata dengan suara penuh ketegasan, "Terima kasih, karena telah meninggalkanku. Kalau bukan karena pengkhianatanmu, aku tidak akan berdiri di sini sebagai wanita yang lebih kuat." Ruangan hening. Aku bisa mendengar suara napas tertahan di antara para tamu. Rohmat tampak malu dan marah sekaligus. Sementara Putri menunduk, wajahnya merah padam. Aku menutup mikrofon, meletakkannya di meja, lalu tersenyum kecil. "Selamat menempuh hidup baru. Aku harap kali ini kau tidak mengulangi kesalahan yang sama." Tanpa menunggu jawaban, aku berbalik dan berjalan keluar dari ruangan, meninggalkan mereka dengan rasa malu yang tidak akan mereka lupakan seumur hidup. Dan saat aku melewati pintu keluar, aku tahu, aku telah memenangkan pertempuran ini. Pernikahan kami sederhana, tapi penuh kebahagiaan. Aku ingat betul bagaimana tangannya menggenggam tanganku erat saat ijab kabul selesai diucapkan. Wajahnya berseri-seri, matanya menatapku dengan penuh cinta. Saat itu, aku yakin dia adalah takdirku. Hari-hari pertama setelah menikah adalah masa-masa paling indah dalam hidupku. Aku bangun setiap pagi dengan senyum, menyiapkan sarapan untuknya, menemaninya bekerja meskipun hanya dengan sekadar menyiapkan bajunya, dan menunggu kepulangannya setiap malam. Rohmat adalah suami yang perhatian. Dia selalu menanyakan keadaanku, membawakan oleh-oleh kecil sepulang kerja, dan tidak pernah lupa mencium keningku sebelum tidur. Kami tinggal di rumah mungil yang cukup nyaman. Meskipun belum mewah, tapi kami bahagia. Setiap sudut rumah kami penuhi dengan kenangan. Di dapur, aku sering melihatnya duduk sambil menikmati kopi buatanku, mengajakku mengobrol tentang masa depan. Di ruang tamu, kami sering menonton film bersama, tertawa saat ada adegan konyol, atau sekadar berbincang tentang kehidupan. Kamar kami adalah tempat di mana kami berbagi impian, harapan, dan janji-janji untuk selalu bersama. Aku masih ingat momen ketika aku mulai menyadari bahwa dia bekerja lebih keras demi masa depan kami. Aku bangga padanya. Rohmat selalu ingin memberikan yang terbaik untukku. Dia mulai pulang lebih malam, sering membawa pulang pekerjaan, dan terkadang melewatkan makan malam bersama. Aku tidak pernah mengeluh. Aku mengerti bahwa dia ingin meningkatkan karirnya. Aku mendukungnya sepenuh hati. Suatu hari, dia pulang dengan wajah penuh semangat. Katanya, dia mendapatkan kesempatan untuk proyek besar di kantornya. Aku senang melihatnya begitu bersemangat. Tapi seiring waktu, aku mulai merasakan perubahannya. Dia lebih sering pulang larut, telepon dan pesannya semakin jarang. Aku masih mencoba memahami, berpikir bahwa ini hanya fase dalam pekerjaannya. Aku tidak ingin menjadi istri yang terlalu menuntut. Aku tetap menjalankan tugasku, memastikan rumah tetap rapi, makanan tetap tersedia, dan segalanya berjalan seperti biasa. Aku ingin dia tahu bahwa aku selalu ada untuknya. Tapi kemudian, ada malam-malam di mana dia pulang tanpa sepatah kata. Ada hari-hari di mana dia lebih banyak sibuk dengan ponselnya daripada berbicara denganku.
Saat aku menatapnya, aku masih bisa melihat Rohmat yang kucintai. Tapi dia sudah mulai berubah. Aku mencoba menepis segala kecurigaan. Aku yakin, suamiku hanya sedang sibuk dengan pekerjaannya. Mungkin dia lelah. Mungkin pikirannya sedang dipenuhi dengan target-target yang harus dicapai. Aku memilih untuk tetap sabar dan mendukungnya dalam diam. Hari-hari berlalu, dan perubahan itu semakin terasa. Rohmat tak lagi memperhatikan hal-hal kecil yang dulu selalu ia lakukan. Dia mulai melewatkan sarapan yang kubuat, tidak lagi menanyakan kabarku, dan seringkali tampak tergesa-gesa saat berangkat kerja. Puncaknya terjadi suatu malam. Saat itu hujan turun deras. Aku sudah menyiapkan makan malam spesial untuknya, berharap setidaknya kami bisa duduk bersama dan mengobrol setelah sekian lama terasa berjarak. Tapi hingga larut malam, Rohmat belum juga pulang. Aku mencoba menghubunginya, tapi tidak ada jawaban. Aku duduk di ruang makan, menatap hidangan yang sudah mulai dingin. Aku menunggu, meski hatiku mulai terasa berat. Pukul 1 dini hari, aku mendengar suara mobil berhenti di depan rumah. Aku segera berdiri, berjalan ke arah pintu, dan menunggunya masuk. Rohmat membuka pintu dengan wajah datar, seakan tidak menyadari betapa aku sudah menunggunya sejak tadi. "Kamu dari mana?" tanyaku, berusaha menjaga suaraku agar tetap tenang. "Lembur," jawabnya singkat, sambil melepas jasnya dan berjalan ke kamar. Aku mengikutinya. "Kenapa nggak kasih kabar? Aku telepon berkali-kali. Kamu nggak jawab." Dia mendesah, seakan lelah menghadapi pertanyaanku. "Aku sibuk, Wir. Ponselku di silent. Nggak lihat panggilanmu." Aku menatapnya, mencari sesuatu di matanya. Tapi dia bahkan tak menatapku. Dia hanya membuka kancing kemejanya dan bersiap tidur, seakan keberadaanku tak berarti apa-apa. Aku tidak ingin memperpanjang masalah, tapi ada sesuatu dalam sikapnya yang membuat dadaku terasa sesak. Rohmat yang dulu tak pernah seperti ini. Dia selalu peduli, selalu memberiku waktu, bahkan ketika dia sibuk sekalipun. Sejak malam itu, aku mulai mengamati perubahannya dengan lebih teliti. Aku memperhatikan caranya berbicara, bagaimana dia selalu membawa ponselnya kemana-mana, bahkan ke kamar mandi. Aku mulai mencium sesuatu yang tidak beres. Suatu hari, aku memberanikan diri untuk mengunjungi kantornya. Aku ingin memberi kejutan, membawakan makan siang untuknya seperti yang biasa kulakukan dulu. Tapi saat aku tiba di sana, sesuatu yang aneh terjadi. Beberapa rekan kerjanya menatapku dengan ekspresi canggung. Mereka berbisik-bisik, seakan membicarakan sesuatu yang tidak ingin kudengar. Aku mencoba tetap tenang dan bertanya pada resepsionis. "Maaf, saya istri Pak Rohmat. Bisa saya bertemu dengannya sebentar?" Gadis di meja resepsionis itu tampak terkejut, lalu menunduk gugup. "Oh, Pak Rohmat sedang keluar, Bu." "Keluar?" Katanya hari ini dia ada meeting seharian di kantor, ujarku, mulai merasa ada yang janggal. Resepsionis itu menelan ludah, sebelum akhirnya berkata pelan, Mungkin Anda bisa coba menghubungi beliau langsung, Bu." Jawaban itu membuat perasaanku semakin tidak enak. Aku berterima kasih lalu bergegas keluar. Saat aku hendak kembali ke mobil, aku melihat sesuatu yang membuat kakiku membeku. Di seberang jalan, di sebuah kafe kecil, Rohmat duduk bersama seorang wanita. Mereka tampak tertawa bersama, berbicara dengan akrab. Wanita itu menyentuh lengannya dengan manja, dan yang lebih menyakitkan, Rohmat tidak menghindar. Hatiku mencelos.
Aku tidak langsung mendatanginya. Aku hanya berdiri di sana, menyaksikan sesuatu yang tak pernah kubayangkan akan kulihat dengan mataku sendiri. Suamiku, lelaki yang dulu berjanji akan setia, yang dulu berkata bahwa aku adalah satu-satunya wanita dalam hidupnya, kini sedang menghabiskan waktu dengan wanita lain. Aku merasakan tanganku gemetar. Aku ingin berlari ke sana dan menamparnya. Aku ingin menanyakan semua hal yang selama ini kupendam. Tapi di saat yang sama, ada bagian dari diriku yang masih berharap bahwa ini hanya kesalahpahaman. Bahwa mungkin dia hanya sedang bersama rekan kerja biasa. Namun harapan itu hancur dalam hitungan detik. Rohmat meraih tangan wanita itu, menggenggamnya erat, lalu tersenyum padanya dengan cara yang sudah lama sekali tidak ia lakukan padaku. Aku menunduk, menahan air mata yang nyaris jatuh. Tanpa suara, aku berbalik dan berjalan pergi. Malam itu, aku menunggunya di rumah dengan hati yang sudah tak lagi sama. Saat dia pulang, aku bertanya dengan suara yang tetap tenang meski dadaku terasa terbakar. "Kamu selingkuh, ya?" Dia terdiam, sebelum akhirnya berkata, "Kamu ngomong apa sih, Wir? Aku lihat kamu tadi siang," ucapku, suaraku nyaris bergetar, "di kafe, dengan perempuan itu." Rohmat menghela napas panjang, lalu menatapku dengan tatapan yang tak pernah kulihat sebelumnya. Ada kejenuhan, ada ketidakpedulian, dan yang paling menyakitkan, tidak ada penyesalan. "Aku nggak tahu harus bilang apa," katanya akhirnya. Aku tertawa kecil, meski hatiku hancur berkeping-keping. Jadi benar. Dia tidak menjawab, tapi diamnya adalah jawaban. Aku merasa dunia runtuh di sekelilingku. Segala hal yang pernah kami bangun bersama, semua kenangan, semua janji, semuanya hancur dalam sekejap. Aku ingin marah, ingin berteriak, ingin menangis. Tapi yang bisa kulakukan hanya duduk diam, menatap laki-laki yang pernah kucintai dengan penuh kepedihan. "Kamu kenapa?" tanyaku pelan. "Aku kurang apa? Apa aku terlalu buruk buat kamu?" "Bukan begitu, Wir." "Lalu apa?" Suaraku meninggi. "Apa dia lebih baik dari aku? Apa dia lebih cantik? Lebih menarik? Lebih segalanya dibanding istrimu sendiri?" Rohmat menunduk, tidak bisa menjawab. Aku tahu, saat itu, segalanya sudah berakhir. Beberapa bulan kemudian, aku resmi menyandang status janda. Aku tidak lagi memiliki rumah tangga yang dulu kubangun dengan penuh cinta. Aku ditinggalkan, dicampakkan, dan dikhianati. Tapi aku tidak menyerah. Aku bangkit. Aku membangun kembali hidupku dari nol, hingga akhirnya aku menjadi seseorang yang lebih baik dari sebelumnya. Dan saat undangan pernikahan itu tiba di tanganku, aku tahu, ini adalah saatnya. Saatnya aku membalas semua yang telah mereka lakukan padaku. Aku menatap undangan pernikahan itu lama. Kertas tebal dengan hiasan emas. Tulisan kaligrafi indah yang memperlihatkan betapa megahnya acara yang akan mereka gelar. Nama Rohmat dan Putri tertera jelas di sana, bersanding tanpa beban, seakan mereka tak pernah menghancurkan hidup seseorang demi kebahagiaan mereka sendiri. Jari-jariku mencengkeram undangan itu. Dalam hatiku, gelombang emosi berkecamuk, marah, benci, kecewa, dan sakit hati yang belum sepenuhnya hilang. Aku mencoba mengendalikan diriku, menghela napas dalam-dalam. Seharusnya aku sudah melupakan mereka. Seharusnya aku sudah tidak peduli lagi dengan apapun yang terjadi pada mereka. Tapi kenyataannya, rasa sakit itu masih ada.
Aku membayangkan hari-hari setelah perceraian itu. Aku meninggalkan rumah yang pernah menjadi tempat berlindungku, membawa koper kecil berisi pakaian dan beberapa barang penting. Rumah yang dulu kami isi dengan tawa, kini hanya berisi kenangan pahit. Aku tak ingin berlama-lama di sana. Aku tak ingin terus-menerus mengingat bagaimana aku dihancurkan oleh laki-laki yang pernah kuberi seluruh cintaku. Aku mengawali hidup dari nol. Aku mencari pekerjaan, menekan perasaan sakit itu dalam-dalam, dan memaksa diriku untuk tidak larut dalam kesedihan. Aku berjuang, meskipun setiap malam aku menangis diam-diam di kamar sempit yang kusewa. Aku bekerja keras, mengorbankan waktu dan tenagaku, hingga akhirnya aku mendapatkan posisi yang lebih baik. Aku naik jabatan, mendapatkan pengakuan atas kerja kerasku, dan akhirnya berdiri di puncak sebagai seorang manajer di perusahaan besar. Aku pikir, setelah semua pencapaian ini, aku akan benar-benar sembuh. Tapi nyatanya, menerima undangan ini membuktikan bahwa ada bagian dari diriku yang masih belum selesai dengan masa lalu. Aku menatap undangan itu sekali lagi. Aku bisa saja membuangnya, berpura-pura tidak pernah menerimanya. Tapi ada sesuatu dalam diriku yang menolak untuk mengabaikannya begitu saja. Aku tidak ingin hanya menjadi penonton. Aku ingin mereka tahu bahwa aku masih ada. Aku ingin mereka melihat bagaimana aku telah bangkit setelah mereka menghancurkanku. Aku harus datang. Bukan untuk merelakan, bukan untuk merestui. Aku akan datang untuk memberikan mereka pelajaran yang tak akan pernah mereka lupakan. Hari pernikahan itu tiba lebih cepat dari yang kuduga. Aku berdiri di depan cermin, mengenakan gaun terbaikku, elegan, anggun, dan memancarkan kepercayaan diri yang sudah lama mereka pikir hilang dariku. Aku ingin mereka melihat betapa berbedanya aku sekarang. Bukan lagi wanita yang dulu mereka rendahkan, tapi seseorang yang lebih kuat, lebih sukses, dan jauh lebih berharga dari yang pernah mereka kira. Aku melangkah masuk ke gedung resepsi dengan tenang. Musik lembut mengalun. Tamu-tamu berbincang sambil menikmati hidangan, sementara di ujung ruangan, Rohmat dan Putri duduk di pelaminan, tersenyum pada setiap tamu yang datang memberi selamat. Saat aku mendekat, aku bisa merasakan beberapa pasang mata yang mengenaliku terbelalak kaget. Mereka berbisik-bisik, mungkin bertanya-tanya mengapa aku ada di sini. Aku tak peduli. Aku terus berjalan dengan percaya diri, melewati tamu-tamu yang kini mulai tertarik untuk memperhatikanku. Dan akhirnya, aku berdiri tepat di depan mereka. Rohmat menatapku dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Ada keterkejutan, ada kegugupan, dan entah kenapa, ada ketakutan di sana. Putri, yang awalnya tersenyum anggun, kini mulai terlihat tegang. Aku tersenyum tipis. Selamat atas pernikahannya, ucapku. Suaraku terdengar jelas di antara riuh rendah ruangan. Putri mencoba tersenyum, meski jelas terlihat kaku. Terima kasih, Wirda. Senang melihatmu datang. Aku menatapnya, menilai bagaimana wanita ini telah merebut segalanya dariku tanpa sedikit pun rasa bersalah. Aku bisa saja pergi setelah mengucapkan selamat. Aku bisa saja memilih jalur aman dan berpura-pura menjadi mantan istri yang baik. Tapi aku tidak akan melakukannya. Aku mengambil mikrofon dari pembawa acara, mengejutkan semua orang di ruangan itu. Ada satu hal yang ingin ku sampaikan kepada kalian semua. Kataku, suaraku mantap. Ruangan yang semula ramai perlahan mulai sunyi. Semua tamu mulai menoleh ke arahku, tertarik dengan apa yang hendak ku katakan. Rohmat tampak gelisah, sementara Putri menggigit bibirnya, seakan sudah bisa menebak apa yang akan terjadi. Aku menatap para tamu,
memastikan mereka semua memperhatikanku, sebelum akhirnya aku membuka mulut dan mulai bercerita. Aku menceritakan segalanya. Bagaimana aku dulu menjadi istri yang setia, bagaimana aku mendukung suamiku dalam segala hal, bagaimana aku percaya bahwa pernikahan kami akan langgeng. Aku berbicara tentang bagaimana segalanya mulai berubah setelah Putri masuk ke dalam hidup kami, bagaimana Rohmat perlahan menjauh dariku, bagaimana aku harus menelan kenyataan pahit bahwa suamiku jatuh cinta pada wanita lain. Aku mendeskripsikan dengan detail bagaimana aku menemukan bukti perselingkuhan mereka, bagaimana aku menghadapi pengkhianatan itu sendirian, dan bagaimana akhirnya aku diceraikan tanpa belas kasihan. Semakin aku berbicara, semakin tegang suasana di ruangan itu. Beberapa tamu mulai berbisik-bisik dengan ekspresi terkejut. Beberapa menatap Rohmat dan Putri dengan tatapan tidak percaya. Aku bisa melihat Ibu Rohmat menunduk. Wajahnya memerah karena malu. Ayahnya menghela napas panjang, sementara beberapa anggota keluarga mereka mulai terlihat resah. Rohmat berusaha menyela, tapi aku menatapnya tajam, membuatnya kembali duduk diam. Aku hanya ingin kalian semua tahu, lanjutku, suaraku tetap tenang meskipun emosiku mendidih di dalam, bahwa pria yang kalian rayakan hari ini bukanlah pria yang setia. Dia bukanlah pria yang layak menerima doa dan restu kalian. Dan wanita yang duduk di sampingnya bukanlah wanita baik-baik. Mereka membangun kebahagiaan di atas penderitaan orang lain. Putri terlihat pucat. Tangannya mencengkeram erat gaun pengantinnya. Rohmat menunduk. Wajahnya memerah karena malu. Aku bisa merasakan kemenangan perlahan berpihak padaku. Aku menatap langsung ke mata Rohmat, lalu berkata dengan suara yang jelas dan tegas. Kamu pikir aku akan hancur setelah kau tinggalkan? Kamu pikir aku akan mengemis agar kau kembali? Lihat aku sekarang, Rohmat. Aku berdiri di sini sebagai wanita yang jauh lebih baik dari yang pernah kau bayangkan. Ruangan hening. Tidak ada yang berani bersuara. Aku meletakkan mikrofon di meja, tersenyum tipis, lalu berbalik pergi. Saat aku melewati para tamu, aku bisa mendengar bisikan-bisikan mereka. Aku bisa melihat ekspresi syok di wajah mereka. Aku tahu, hari ini bukan hanya pernikahan bagi Rohmat dan Putri. Ini juga hari di mana mereka akan selalu diingat sebagai pasangan yang mengkhianati. Dan saat aku melangkah keluar dari ruangan itu, aku merasakan beban yang selama ini menghimpit dadaku perlahan menghilang. Aku telah memenangkan pertempuran ini. Saat langkahku semakin menjauh dari gedung resepsi itu, udara malam terasa lebih ringan. Seakan beban yang selama ini menghimpit dadaku perlahan menghilang. Aku tidak menoleh ke belakang, tidak ingin lagi melihat wajah-wajah mereka yang dipenuhi keterkejutan, malu, atau bahkan amarah. Itu bukan urusanku lagi. Namun, baru beberapa meter dari pintu utama, aku mendengar langkah kaki tergesa menghampiriku. Wirda, tunggu. Suara itu, suara yang dulu begitu akrab, yang dulu membangunkanku setiap pagi dengan lembut. Aku terdiam sejenak, menutup mata, mengumpulkan tenaga agar tak goyah saat menatapnya. Aku berbalik. Rohmat berdiri di sana, napasnya memburu, wajahnya masih merah, entah karena marah atau malu. Tatapannya berkecamuk, seakan ingin mengatakan banyak hal sekaligus. Apa yang kamu lakukan tadi? Suaranya terdengar tertahan. Aku menyilangkan tangan di depan dada, menatapnya tanpa ekspresi. Aku hanya menyampaikan kebenaran. Di depan semua orang, desisnya. Di hari pernikahanku, aku menghela napas pelan, lalu tersenyum miring. Bukankah ini hari bahagiamu?
Kenapa terlihat marah, Mas? Dia menggertakkan giginya, jelas berusaha menahan emosi. Kamu tidak perlu melakukan ini, Wir. Kamu bisa melanjutkan hidupmu tanpa harus merusak kebahagiaanku. Aku tertawa kecil, meskipun ada getir yang terselip di dalamnya. Merusak kebahagiaanmu? Kamu pikir, saat kamu menghancurkan hidupku dulu, aku tidak merasa hancur? Kamu pikir mudah bagiku untuk bangkit setelah semua yang kamu lakukan? Rohmat menunduk, entah karena merasa bersalah atau sekadar kehabisan kata-kata. Tapi aku tidak selesai. Kamu tahu, Mas, aku tidak peduli lagi dengan pernikahanmu. Aku datang bukan untuk merusaknya. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku sudah tidak sama lagi. Aku sudah melewati masa-masa terburukku. Dan aku ingin kamu melihat bahwa aku masih bisa berdiri tegak setelah kamu campakkan. Suaraku terdengar lebih mantap dari yang kuduga. Dia menatapku lama, seperti menelanku bulat-bulat dengan pandangannya. Lalu, dengan suara yang lebih pelan, dia berkata, "Aku menyesal, Wir." Aku menahan napas. Penyesalan. Kata yang begitu mudah diucapkan setelah semuanya terjadi. Kata yang tak akan pernah bisa mengembalikan apa yang telah hancur. Aku menggeleng pelan. Terlambat, Mas. Sangat terlambat. Aku tidak ingin mendengar alasannya. Tidak ingin mendengar pembelaannya. Aku sudah cukup mendengar kebohongannya dulu. Dan aku tidak akan membiarkan diriku jatuh ke dalam lubang yang sama. Tanpa menunggu tanggapannya, aku berbalik dan melangkah pergi. Kali ini, dia tidak mengejarku. Di tempat lain, di dalam gedung yang masih penuh dengan tamu yang bertanya-tanya, Putri berdiri diam, wajahnya pucat pasi. Aku bisa membayangkan bagaimana dia mencoba menahan malu. Bagaimana dia akan harus menghadapi keluarga dan teman-temannya setelah pengakuanku tadi. Aku tahu, setelah malam ini, pernikahan mereka tidak akan pernah sama. Dan aku akhirnya bisa melangkah pergi tanpa beban. Aku melangkah menuju mobil dengan perasaan yang bercampur aduk. Antara puas, lega, dan entah kenapa, masih ada sedikit getaran dalam dadaku. Namun aku tak ingin terjebak dalam emosi ini terlalu lama. Aku sudah menang. Aku sudah mempermalukan mereka tepat di hadapan orang-orang yang dulu memujanya. Baru saja aku membuka pintu mobil, tiba-tiba sebuah tangan mencengkeram lenganku. Aku menoleh cepat. Putri, wajahnya merah padam. Matanya berkilat penuh kemarahan. Gaun pengantin mahalnya tersibak oleh langkahnya yang tergesa. Nafasnya tersengal, seolah menahan amarah yang hendak meledak. "Kamu puas, hah?" Suaranya meninggi. "Kamu pikir dengan menghancurkan momen ini, aku akan menyerah? Aku tetap istri sahnya sekarang, Wirda." Aku tersenyum tipis. Sah di atas kertas, ya? Tapi di hati suamimu, apakah kamu benar-benar menang? Mata Putri bergetar. Dia menggigit bibirnya, terlihat seperti ingin menerkamku. Tapi terlalu banyak tamu yang memperhatikan kami dari kejauhan. Dia menarik lenganku lebih keras. "Kamu pikir kamu hebat? Kamu hanya wanita yang sudah dibuang, Wirda. Tidak peduli seberapa kaya atau suksesnya kamu sekarang, aku yang ada di sampingnya, bukan kamu." Aku mendekat, membiarkan senyumku melebar. "Dan kamu pikir dia benar-benar bahagia? Aku rasa kamu akan melihat sendiri nanti. Setelah semua orang tahu bagaimana pernikahan kalian diawali, setelah keluarganya malu besar, aku tidak sabar melihat berapa lama kebahagiaan kalian bertahan." Aku bisa melihat tangan Putri gemetar. Dia tahu
Aku benar. Dia tahu. Benih-benih keraguan mulai tumbuh di antara mereka. Rohmat mungkin menikahinya, tapi malam ini, di depan semua orang, aku sudah membuatnya tampak lemah dan tidak setia. Putri mendekat lebih jauh. Suaranya melemah namun penuh racun. Kamu tidak tahu siapa aku sebenarnya, Wirda. Aku terkekeh pelan. Aku juga bisa mengatakan hal yang sama. Kamu pikir aku hanya wanita lemah yang kau rebut suaminya begitu saja? Kamu baru saja melihat sisi diriku yang sesungguhnya. Dia melangkah mundur. Wajahnya menegang. Aku tahu dia tidak menduga aku akan setenang ini. Aku menepis tangannya dari lenganku, lalu masuk ke mobil. Dengan sekali gerakan, aku menutup pintu, menyalakan mesin, dan melaju meninggalkan gedung resepsi. Namun, di kaca spion, aku masih sempat melihat wajah Putri yang penuh kebencian. Dan itu membuatku semakin yakin. Ini belum selesai. Aku kembali ke apartemenku dengan kepala yang masih dipenuhi berbagai pikiran. Aku merasa menang, tapi juga tahu bahwa ini hanya permulaan. Putri tidak akan tinggal diam. Aku mengenal wanita seperti dia. Dia tidak akan menerima kekalahan begitu saja. Dan benar saja. 3 hari setelah pernikahan itu, sebuah pesan masuk ke ponselku dari nomor tak dikenal. Wirda, aku harap kamu menikmati permainan ini. Tapi jangan lupa, aku juga bisa bermain lebih baik darimu. Tunggu saja kejutan dariku. Aku menatap pesan itu lama. Aku tersenyum. Aku siap. Aku menatap pesan itu lama. Ujung bibirku terangkat. Bukan karena takut, tapi karena ini sudah kuduga. Aku tahu Putri tidak akan tinggal diam. Wanita sepertinya, yang rela merebut suami orang, tentu tidak akan menerima kenyataan bahwa ia dipermalukan di hari paling bahagianya. Aku membalas pesannya dengan tenang. Aku menunggu kejutanmu. Pastikan itu cukup menarik untukku. Tak butuh waktu lama. Pesanku hanya dibaca tanpa balasan. Aku bisa membayangkan bagaimana emosinya meluap-luap. Bagaimana dia pasti menggertakkan gigi dengan penuh amarah. Aku menaruh ponselku di meja, lalu berjalan ke balkon apartemenku. Kota di bawah sana masih terang dengan lampu-lampu jalan dan gedung tinggi. Angin malam berembus pelan, membawa pikiranku kembali ke masa lalu. Masa di mana aku masih menjadi istri Rohmat. Masa di mana aku percaya bahwa cinta kami tak tergoyahkan. Aku menghela napas panjang. Aku tidak akan membiarkan diriku jatuh ke dalam permainan emosi yang melelahkan. Aku sudah melewati titik terendah dalam hidupku, dan aku tidak akan membiarkan mereka menarikku kembali ke dalam lumpur. Aku kembali ke dalam, membuka laptopku, dan mulai membaca laporan pekerjaan yang menumpuk. Sebagai manajer di sebuah perusahaan besar, aku memiliki tanggung jawab besar, dan aku tidak akan membiarkan masalah pribadi mengganggu pekerjaanku. Namun, tepat ketika aku mulai tenggelam dalam pekerjaan, ponselku kembali berbunyi. Kali ini, sebuah panggilan masuk dari nomor tak dikenal. Aku ragu sejenak, lalu mengangkatnya. Halo, Wirda. Aku mengenali suara itu dalam sekejap. Aku menyandarkan punggung ke kursi, menutup mata sejenak, sebelum menjawab dengan nada datar. Ada apa? Dia terdiam beberapa detik sebelum akhirnya berkata, apa yang kamu inginkan? Aku mengerutkan kening. Maksudmu? Kamu datang ke pernikahanku, membuat skandal di hadapan semua orang. Kamu ingin aku menyesal? Kalau iya, selamat. Kamu berhasil. Suaranya terdengar lelah, seperti seseorang yang baru saja menanggung beban berat. Aku tersenyum sinis.
Aku tidak butuh pengakuanmu, Mas. Aku hanya mengatakan kebenaran. Jika kamu malu, itu karena kamu memang salah. Apa kamu benar-benar sudah tidak peduli? Pertanyaannya membuatku terdiam. Aku ingin mengatakan bahwa aku sudah sepenuhnya melupakan semua perasaan yang dulu ada. Aku ingin mengatakan bahwa aku sudah tidak peduli lagi pada Rohmat. Tapi, entah kenapa, pertanyaan itu menggali sesuatu di dalam diriku. Aku menghela napas panjang. Dulu aku peduli, sangat peduli. Tapi sekarang, aku lebih peduli pada diriku sendiri. Dia tertawa kecil, tapi ada kepahitan di dalamnya. Aku tahu aku sudah menyakitimu. Aku tahu aku bodoh. Tapi Wirda, Putri bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku terkekeh. Oh, benar? Wanita yang merebut suami orang, yang membuat suaminya tega menceraikan istrinya, yang kini mengancamku lewat pesan, bukan seperti yang kupikirkan. Rohmat terdiam. Apa dia sudah menunjukkan wajah aslinya, Mas? Tanyaku, kali ini dengan nada lebih lembut. Dia tidak menjawab, tapi keheningannya sudah cukup memberiku jawaban. Aku tersenyum kecil. Selamat datang di neraka yang kau pilih sendiri. Aku menutup telepon sebelum dia bisa berkata apa-apa lagi. Pagi harinya, aku bersiap untuk pergi ke kantor seperti biasa. Aku mengenakan blazer hitam favoritku, mengikat rambutku dengan rapi, lalu mengambil tas dan keluar dari apartemen. Begitu sampai di lobi, aku disambut oleh pandangan aneh dari beberapa resepsionis. Mereka saling berbisik sambil melirik ke arahku. Aku mengabaikannya, tapi ketika aku melangkah keluar, mataku langsung menangkap sesuatu yang tidak kuduga. Di depan apartemenku, sebuah mobil sedan hitam berhenti, dan dari dalamnya, keluar seorang pria berbadan tegap dengan setelan mahal. Aku mengenalnya. Salah satu tangan kanan keluarga Putri. Aku berdiri diam, menatapnya dengan dingin saat ia berjalan mendekat. Bu Wirda, majikan saya ingin bertemu dengan Anda, katanya sopan, tapi nadanya mengandung tekanan. Aku mengangkat alis. Dan kalau aku tidak mau? Pria itu tersenyum tipis. Saya rasa Anda sebaiknya tidak menolak. Majikan saya bukan orang yang suka menunggu. Aku menghela napas, lalu melirik jam tanganku. Baiklah, tapi pastikan ini tidak membuang waktuku. Dia membuka pintu mobil, memberi isyarat agar aku masuk. Aku menatapnya sejenak sebelum akhirnya masuk ke dalam mobil. Mobil melaju di jalanan kota, meninggalkan apartemenku di belakang. Aku menatap keluar jendela, mencoba menebak permainan apa yang sedang dimainkan oleh Putri dan keluarganya kali ini. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan mundur. Mobil melaju dengan tenang, tapi suasana di dalamnya terasa mencekam. Aku melirik pria di sampingku, tubuhnya tegap, ekspresi wajahnya datar. Namun dari caranya berbicara tadi, aku tahu dia bukan orang sembarangan. Aku tidak bertanya kemana kami akan pergi. Aku hanya duduk tenang, menikmati pemandangan kota yang berlalu di balik jendela. Namun, di dalam hatiku, aku bersiap untuk segala kemungkinan. Setelah sekitar 20 menit, mobil memasuki sebuah kawasan elit. Rumah-rumah besar berjejer dengan pagar tinggi dan penjagaan ketat. Aku mengenali daerah ini, kompleks tempat tinggal keluarga Putri. Mobil berhenti di depan sebuah rumah mewah dengan pilar besar dan halaman luas. Aku menarik napas panjang sebelum pintu mobil dibukakan. Silakan masuk, Bu Wirda, ujar pria itu sopan. Tapi aku tahu ada ancaman tersirat di balik kata-katanya. Aku turun dan melangkah ke dalam.
Begitu melewati pintu utama, aku langsung disambut oleh sosok yang sudah kuduga. Putri. Dia berdiri di tengah ruangan, mengenakan gaun rumah yang elegan, dengan wajah penuh kebencian. Di belakangnya, ada seorang wanita paruh baya, ibunya, Nyonya Ratna, yang terkenal sebagai wanita ambisius dan penuh intrik. Aku tersenyum tipis. Apa ini? Undangan sarapan pagi. Putri menyilangkan tangan di depan dada. Wajahnya memerah karena marah. Kamu pikir ini lucu, Wirda? Kamu pikir kamu bisa mempermalukan aku di hari pernikahanku tanpa konsekuensi? Aku melirik ke sekeliling. Sejujurnya, aku tidak peduli dengan konsekuensi yang kau maksud. Aku hanya menyampaikan kebenaran. Jika itu membuatmu malu, maka itu salahmu sendiri. Ingat, Ratna melangkah maju. Suaranya dingin. Kau tidak tahu siapa yang kau hadapi, Wirda. Kau pikir hanya karena kau sudah sukses dan punya jabatan tinggi, kau bisa merusak keluarga kami begitu saja. Aku terkekeh. Merusak keluarga kalian? Aku rasa justru putri kesayanganmu yang lebih dulu merusak rumah tanggaku. Putri melangkah cepat, nyaris menamparku. Tapi aku sigap menangkap tangannya sebelum sempat mendarat di pipiku. Aku menatap matanya tajam, lalu mencengkeram pergelangan tangannya lebih kuat. Jangan coba-coba, Putri, bisikku pelan, tapi penuh ancaman. Aku bukan wanita lemah yang dulu kau injak-injak. Dia meronta dan melepaskan diri dengan kasar. Aku tidak akan tinggal diam, Wirda. Aku akan memastikan kau membayar mahal atas apa yang telah kau lakukan. Aku tertawa pelan. Benarkah? Dan bagaimana caramu melakukannya? Menyebarkan fitnah? Mencoba menjatuhkanku di pekerjaan? Menggunakan uang keluargamu untuk mengintimidasiku? Putri tersenyum sinis. Lebih dari itu. Aku menajamkan tatapanku. Oh, aku penasaran. Saat itu, Nyonya Ratna menepuk pundak Putri, lalu menatapku dengan sorot mata yang penuh perhitungan. Kami punya banyak cara untuk membuat hidup seseorang hancur, Wirda. Jika kau cukup pintar, kau akan tahu bahwa ini adalah peringatan. Aku mendekat, nyaris berhadapan dengan wanita itu, lalu tersenyum. Jika kalian cukup pintar, kalian akan tahu bahwa aku bukan wanita yang bisa dipermainkan lagi. Aku melangkah pergi tanpa menunggu jawaban mereka. Pria yang tadi menjemputku mencoba menghalangi, tapi aku menatapnya tajam, membuatnya ragu untuk bertindak. Aku keluar dari rumah itu dengan langkah mantap, tanpa menoleh ke belakang. Aku tahu ini belum berakhir. Putri dan keluarganya akan mencoba segala cara untuk menjatuhkanku. Tapi mereka lupa satu hal, aku tidak akan tinggal diam. 3 hari setelah pertemuan itu, sesuatu terjadi. Saat aku tiba di kantor, suasana terasa berbeda. Tatapan rekan-rekan kerjaku terlihat aneh, seperti ada sesuatu yang mereka bicarakan di belakangku. Beberapa berbisik saat aku lewat, dan ada yang langsung menghindari kontak mata. Aku berjalan menuju ruanganku dengan alis berkerut. Begitu aku duduk, sekretarisku, Rina, masuk dengan wajah tegang. Bu Wirda, ada sesuatu yang harus Anda lihat. Dia meletakkan tablet di atas meja. Aku mengambilnya dan melihat layar yang menampilkan sebuah artikel. Skandal manajer perusahaan ternama, terlibat korupsi dan perselingkuhan. Darahku langsung berdesir. Aku membaca lebih lanjut, dan isinya benar-benar omong kosong. Artikel itu menuduhku menerima suap dari klien,
serta memiliki hubungan gelap dengan salah satu eksekutif perusahaan. Aku mendongak menatap Rina. Dari mana ini? Wartawan mulai menghubungi kantor sejak pagi. Mereka ingin meminta klarifikasi. Berita ini tersebar di berbagai media online, dan banyak yang mulai membicarakannya. Aku menggenggam tablet itu lebih erat. Aku tahu siapa dalangnya. Putri dan keluarganya. Aku tersenyum tipis. Jika ini permainan mereka, aku siap menghadapinya. Aku meraih ponselku, lalu menelepon seseorang. Pak Hendro, siapkan tim hukum kita. Kita akan melawan balik. Aku tidak akan membiarkan mereka menang. Mereka ingin perang? Baik. Aku akan memastikan mereka menyesal telah memulai ini. Aku menutup telepon dan menghela napas panjang. Amarahku mendidih, tapi aku tahu, aku tidak boleh gegabah. Jika Putri dan keluarganya ingin menjatuhkanku, aku akan menghadapi mereka dengan cara yang lebih elegan dan lebih menghancurkan. Aku segera mengadakan rapat darurat dengan tim hukumnya perusahaan. Bersama timku, aku mengumpulkan bukti dan mempersiapkan langkah hukum terhadap media yang menyebarkan berita fitnah tersebut. Aku juga menghubungi beberapa kolega penting di dunia bisnis dan media untuk memastikan bahwa reputasiku tetap terjaga. Namun, aku tahu ini belum cukup. Aku butuh sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang bisa membalikan keadaan dan membuat Putri serta keluarganya benar-benar tenggelam dalam permainan mereka sendiri. Dan aku mendapat ide. Aku menghubungi seseorang dari masa lalu. Seseorang yang memiliki hubungan gelap dengan Putri sebelum dia menikah dengan Rohmat. Seseorang yang bisa menjadi kunci untuk menghancurkan segalanya. 2 minggu setelah skandal itu merebak, aku menggelar konferensi pers di kantor pusat perusahaan. Aku berdiri tegak di hadapan para wartawan, menatap mereka satu persatu sebelum mulai berbicara. Saya di sini untuk mengklarifikasi berita yang telah beredar mengenai diri saya. Tuduhan yang dilemparkan kepada saya tidak memiliki dasar dan merupakan bentuk fitnah yang disengaja untuk menghancurkan reputasi saya. Aku memaparkan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa tuduhan itu dibuat-buat, rekayasa dari pihak yang ingin menjatuhkanku. Aku juga menampilkan rekaman percakapan anonim yang mengungkap bahwa keluarga Putri berada di balik semua ini. Namun, kejutan sesungguhnya belum datang. Saat sesi tanya jawab, salah satu wartawan mengangkat tangan. Bu Wirda, kami baru saja mendapat kabar bahwa ada seseorang yang ingin memberikan kesaksian tentang keluarga Putri. Kami mendapat izin untuk menayangkannya secara langsung. Apakah Anda bersedia melihatnya? Aku tersenyum kecil. Silakan. Layar besar di belakangku menyala, menampilkan seorang pria yang wajahnya terlihat jelas di kamera. Dia adalah mantan kekasih gelap Putri, seseorang yang diam-diam dia sembunyikan bahkan setelah menikahi Rohmat. Nama saya Arfan. Dan saya di sini untuk mengungkap kebenaran, katanya dengan suara tegas. Ruangan itu langsung gempar. Para wartawan segera menyorot layar dengan kamera mereka. Saya memiliki hubungan dengan Putri bahkan sebelum pernikahannya dengan Tuan Rohmat. Kami masih bertemu secara diam-diam setelah pernikahan mereka. Keluarganya tahu. Tapi mereka menutupinya karena takut skandal ini akan menghancurkan reputasi mereka. Aku melihat reaksi para wartawan, beberapa terkejut, beberapa langsung sibuk mencatat pernyataan itu. Namun, kejutan belum berakhir. Arfan melanjutkan, saya memiliki bukti, rekaman percakapan, foto, serta transaksi keuangan yang menunjukkan bahwa keluarga Putri telah membayar media tertentu untuk menyebarkan berita bohong tentang Bu Wirda. Saat itu, aku tahu aku telah menang.
Skandal yang mereka buat untuk menghancurkanku justru berbalik menghancurkan mereka sendiri. Malam itu, setelah konferensi pers berakhir, aku mendapat telepon dari nomor tak dikenal. Aku mengangkatnya, dan suara yang terdengar di ujung sana penuh kemarahan. "Kau membayar orang itu?" Aku tersenyum kecil. "Oh, Putri. Aku hanya memberinya ruang untuk mengatakan yang sebenarnya. Kau tahu, kan? Kebenaran akan selalu menang pada akhirnya." "Kau hancurkan hidupku," teriaknya histeris. Aku menggeleng pelan. "Aku hanya mengembalikan apa yang kau lakukan padaku. Selamat menikmati hasil dari perbuatanmu sendiri." Aku menutup telepon sebelum dia bisa membalas. Aku berdiri di depan jendela apartemenku, menatap kota yang berkilauan di bawah sana. Aku telah melewati semua rasa sakit, penghinaan, dan pengkhianatan. Kini, aku berdiri tegak, lebih kuat dari sebelumnya. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa benar-benar bebas. Beberapa hari setelah konferensi pers yang mengguncang dunia, aku merasakan ketenangan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Namun, di balik itu, aku tahu semuanya belum benar-benar selesai. Walaupun media dan masyarakat mulai beralih, berita mengenai keluarga Putri dan skandal besar itu masih menggema. Mereka telah kehilangan muka di depan banyak orang, dan itu hanya masalah waktu sebelum mereka benar-benar hancur. Hari itu, aku mendapat kabar dari sumber terpercaya bahwa perusahaan keluarga Putri tengah berada di ambang kehancuran finansial, akibat hubungan gelap mereka dengan media dan berbagai pihak yang mereka manipulasi. Mereka berusaha mempertahankan citra mereka dengan cara apapun, bahkan mencoba membeli beberapa media lain untuk melawan pemberitaan negatif. Tetapi sudah terlambat, segalanya sudah terbongkar. Tapi, ada satu hal yang masih mengganggu pikiranku. Kehidupan keluarga yang dulu kami impikan bersama, kini hancur berantakan di hadapanku. Mungkin, aku tidak lagi peduli tentangnya, tapi perasaan itu, rasa kecewa, sakit hati, masih menggerogoti. Aku tahu, aku sudah mendapatkan kemenangan yang aku inginkan. Namun, aku tidak bisa menghindari satu hal. Dia adalah orang yang pernah aku cintai. Aku menerima telepon dari Rohmat beberapa kali, tapi aku mengabaikannya. Aku tidak ingin terjebak dalam permainan emosional ini lebih lama lagi. Namun, pada malam yang sunyi itu, ada suara yang mengganggu ketenanganku. Telepon masuk. Aku menatap layar ponselku dan melihat namanya tertera. Tanpa pikir panjang, aku menekan tombol terima. "Wirda." Suaranya terdengar lemah dan penuh penyesalan. "Aku minta maaf." Aku mendengarkan, tapi hatiku tidak lagi bergetar. Tidak ada lagi rasa cinta atau simpati yang tumbuh di dalam diriku. Yang ada hanya kekosongan dan kepedihan yang lebih besar dari dulu. Aku benar-benar menyesal. "Wirda, semua ini salahku. Aku seharusnya tidak meninggalkanmu. Aku seharusnya melihat kenyataan sebelum semuanya terlambat," katanya lagi dengan suara yang bergetar. Aku menatap jendela, melihat langit malam yang gelap. "Kau hanya merasa menyesal karena situasi ini menguntungkanmu. Tapi, kau tidak tahu bagaimana rasanya dipermalukan, Rohmat. Tidak tahu apa yang telah kau ambil dariku. Aku tahu. Semua yang aku lakukan salah, dan aku ingin memperbaikinya. Aku tidak bisa hidup tanpa kamu, Wirda. Aku mencintaimu." Aku tertawa pahit. "Mencintaiku? Kau bahkan tidak tahu apa itu cinta. Rohmat, kau mengkhianatiku dengan wanita yang hanya ingin memanfaatkanmu.
Dan sekarang, setelah semuanya hancur, barulah kau menyadari kesalahanmu. Ada keheningan panjang di ujung sana. Aku bisa merasakan beban penyesalan yang sangat dalam. Rohmat, aku melanjutkan. Suaraku kini terdengar lebih tenang. Kau tidak bisa kembali. Terlalu banyak yang telah kau hancurkan. Bukan hanya diriku, tapi hidupmu sendiri, dan hidup orang-orang yang kau cintai. Kau benar-benar membuat pilihanmu, dan kini kau harus hidup dengan konsekuensinya. Dia terdiam lebih lama. Aku bisa mendengar isakannya, dan meskipun hatiku seharusnya merasa puas karena akhirnya dia merasakan penyesalan yang mendalam, ada rasa kosong yang mulai mengisi hatiku. Wirda, aku akan terus menyesalinya. Setiap hari dalam hidupku, aku akan merasa bersalah karena menyakitimu. Aku tidak tahu bagaimana bisa memperbaikinya, tapi aku akan coba. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku benar-benar menyesal. Aku menarik napas panjang, lalu menjawab dengan tegas. Itu tidak akan mengubah apapun. Penyesalanmu datang terlambat. Rohmat, lebih baik kau fokus untuk menyelamatkan hidupmu yang sudah hampir hancur ini. Aku menutup telepon tanpa menunggu jawabannya. Beberapa minggu kemudian, keadaan semakin memburuk bagi Putri dan Rohmat. Meskipun mereka mencoba bertahan, kehidupan mereka tak bisa dipulihkan lagi. Hubungan mereka kini hanya tinggal kulitnya saja, tanpa fondasi yang kuat. Orang-orang mulai menjauhi mereka, dan banyak dari rekan bisnis Rohmat mulai menarik diri. Keluarga Putri, yang dulu begitu berpengaruh, kini terpojok dalam dunia yang penuh intrik dan kebohongan. Aku mendengar bahwa Rohmat terpaksa menjual beberapa aset penting keluarganya untuk menutupi kerugian besar. Putri, yang dulu merasa dirinya tak terkalahkan, kini tinggal menunggu waktu sebelum benar-benar jatuh ke dalam kehancuran. Suatu malam, aku menerima kabar dari teman lama yang menyebutkan bahwa Rohmat baru saja meminta maaf pada keluarganya, berusaha untuk memperbaiki semuanya. Namun, mereka semua sudah lelah, terlalu banyak pengkhianatan, terlalu banyak kebohongan. Tak ada yang bisa memperbaiki keadaan mereka. Putri juga tak terlepas dari kehancuran ini. Dia terpaksa meninggalkan pekerjaan yang dulu dia banggakan, sementara citranya hancur di mata publik. Mereka yang dulu memujanya kini menghinanya. Berita-berita negatif tentangnya muncul di setiap sudut media. Aku tidak merasa puas dengan kehancuran mereka, tapi aku juga tidak merasa kasihan. Mereka mendapat apa yang mereka layak dapatkan. Setelah semua kebohongan, perselingkuhan, dan pengkhianatan yang mereka buat, mereka harus menanggung hasilnya. Malam itu, aku berdiri di depan cermin, menatap diriku sendiri. Aku tahu, hidupku kini berbeda. Aku bukan lagi wanita yang dulu, yang mudah dipermainkan dan dilemahkan. Aku lebih kuat, lebih bijak, dan lebih mandiri. Aku telah melewati semuanya dengan kepala tegak, dan itu adalah kemenangan terbesar yang bisa aku raih. Sementara mereka terus tenggelam dalam penyesalan, aku melangkah maju. Dengan penuh keyakinan, aku tahu bahwa apa yang telah aku lewati membuatku lebih baik daripada yang pernah aku bayangkan. Dan hidupku, akhirnya, kembali menjadi milikku sepenuhnya. Hari demi hari berlalu, dan Putri serta Rohmat semakin terpuruk dalam kehidupan mereka. Keputusan-keputusan yang mereka ambil kini menuntut harga yang begitu mahal. Dunia mereka runtuh, dan tak ada yang tersisa selain penyesalan yang mendalam. Sementara itu, hidupku semakin cerah. Perusahaanku kembali stabil, bahkan lebih sukses dari sebelumnya. Semua kerja keras dan strategi yang kulakukan selama ini akhirnya berbuah manis.
Aku telah membuktikan kepada diriku sendiri bahwa aku mampu, bahwa aku bisa lebih dari apa yang mereka kira. Namun, yang paling berharga adalah kedamaian dalam hatiku. Tidak ada lagi kebencian yang menggerogoti, tidak ada lagi rasa sakit yang menghantui. Aku telah memaafkan diriku sendiri, dan aku tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidupku adalah bagian dari perjalanan yang harus aku jalani untuk menjadi lebih kuat. Suatu hari, aku mendapat undangan dari keluarga besar. Mereka mengajak aku untuk berkumpul dalam sebuah acara kecil, sederhana namun penuh makna. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi aku merasa ini adalah momen yang tepat untuk melangkah lebih jauh. Di acara itu, aku bertemu dengan beberapa orang yang sangat aku hargai. Mereka adalah teman-teman sejati, keluarga yang selalu mendukungku dalam setiap langkah. Mereka tahu betapa beratnya masa lalu yang kutanggung, dan mereka bangga melihatku berdiri tegak dengan kekuatan baru yang kumiliki. Saat semua berkumpul, ibu duduk di sampingku, tangannya menggenggam lembut tanganku. Aku selalu percaya padamu, Wirda. Kamu selalu punya kekuatan untuk bangkit, bahkan ketika dunia tampak begitu gelap. Aku tersenyum, merasakan kasih sayang yang tulus dari orang-orang di sekitarku. Terima kasih, Bu. Aku tidak bisa sampai di sini tanpa dukungan kalian. Namun, jauh di dalam hati, aku merasa bahwa kemenangan terbesar bukan hanya soal membangun kembali hidupku, tetapi tentang bagaimana aku bisa berdamai dengan masa lalu. Tidak ada lagi yang bisa mengganggu kedamaianku, dan itulah hadiah terbesar yang aku terima. Tak lama kemudian, aku mendapat telepon dari salah satu teman lama. Wirda, aku hanya ingin mengatakan satu hal. Aku sangat bangga padamu. Kamu telah melewati begitu banyak hal dan tetap bisa berdiri kokoh. Kamu bukan hanya wanita yang sukses, tetapi juga wanita yang penuh hati. Aku terdiam sejenak. Kata-kata itu sangat berarti bagiku. Terima kasih. Aku sudah belajar banyak, dan salah satu pelajaran terbesar adalah tidak ada yang lebih penting dari menjaga harga diri dan tetap setia pada diri sendiri. Aku menatap langit yang senja, merasakan angin yang menerpa wajahku. Ada rasa lega yang mengalir dalam diriku. Aku telah memenangkan pertarunganku sendiri, bukan melawan orang lain, tetapi melawan diriku yang dulu. Dulu, aku mungkin merasa lemah, mudah dipermainkan, dan selalu berusaha menyenangkan orang lain. Sekarang, aku tahu bahwa aku cukup kuat untuk memegang kendali atas hidupku, dan aku akan terus maju, apapun yang terjadi. Pada akhirnya, aku sadar bahwa kehidupan ini bukan tentang membalas dendam atau melihat orang lain hancur. Ini tentang bagaimana kita bangkit, belajar dari kesalahan, dan menjadi pribadi yang lebih baik. Aku tak lagi merasa perlu melihat keluarga Putri dan Rohmat tenggelam dalam penyesalan mereka. Mereka sudah mendapat apa yang mereka layak terima. Aku hanya perlu fokus pada diriku, masa depanku, dan orang-orang yang menyayangiku. Mungkin hidup tidak selalu berjalan mulus, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita bangkit dari setiap jatuh. Bagaimana kita menemukan kekuatan dalam diri kita yang tersembunyi, dan bagaimana kita tetap menjaga hati kita agar tidak terhancurkan oleh kebencian dan dendam. Aku telah melalui banyak hal, tetapi aku lebih kuat dari sebelumnya. Dan aku tahu, ini baru awal dari perjalanan yang luar biasa. Pesan untuk semua: jangan pernah merasa terjebak dalam masa lalu. Semua yang terjadi adalah bagian dari perjalanan hidup kita, dan kita memiliki kekuatan untuk mengubah cerita kita. Terkadang, ujian hidup datang untuk menguji seberapa besar kita menghargai diri kita sendiri. Ingatlah, apapun yang terjadi,
Kamu cukup kuat untuk menghadapinya. Jangan biarkan kesalahan orang lain menentukan hidupmu, tapi biarkan keputusanmu sendiri yang menentukan jalanmu. Tetaplah percaya pada dirimu, dan jangan pernah menyerah. Salam hangat dan penuh semangat untuk semua yang membaca.